Ada yang ingat nggak? Silakan. Agus Adi, 167. Mohon izin Pak, dari yang saya pahami dari materi sebelumnya itu 0,2-nya itu jumlah tukang yang digunakan dalam untuk 1 meter persegi pemasangan bata merah. Apa artinya 0,2 itu? Jadi 0,2 itu kurang lebihnya 0, dihitung dari eh, 1 orang harian, dia berbobot tuh 0,2 dari angka 1 itu untuk menyelesaikan 1 meter persegi dari pasangan bata merah tersebut, Pak. Terus kalau 0,2 ini Jadi eh, apa artinya kalau kita mau hubungkan dengan durasi sekarang? Kemarin kan kita sudah hubungkan dengan durasi. 0,2 itu jadi apa artinya? Coba kalau saya tanya 1 hari dia dapat berapa meter jadinya? Kalau saya tanya. Atau untuk masang 1 meter kubik itu berapa waktu yang dibutuhkan? jadi untuk 1 meter persegi dari pasangan bata merah itu saya bisa didapatkan dalam waktu sebentar, Pak. Di 40 menit, Pak, 40 menit. Kenapa bisa ketemu 40 menit? Satu untuk meter. 1 meter perseginya. Jadi Ya, kok kalau bisa saya ketemu? hitung-hitung, Kak, Gimana cara kamu ngitung? 40 menit. sepemahaman saya, eh, jadi tukang itu bekerja 1 hari itu kurang lebihnya 8 sampai 10 jam. Saya ambilkan 8 jam. Hmm. Jadi untuk 1 meter perseginya itu saya bagi 0,2 bobot pekerjaan saya dapatkan di 40 menit, Pak. Di mana 0,2 itu bobot pekerjaan? Bobot 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 dia untuk menyelesaikan 1 meter persegi gininya, Pak. Ya, gimana caranya Eh, dapat 40 menit? pekerjaan Caranya menghitungnya berapa dikali berapa? Berapa bagi? itu saya bagi aja, Pak, Aha, 8 jam. Saya 8 jam itu dibagi 0,2-nya itu langsung, Pak. Jadinya saya 8 dapat 40 jam menit. dibagi. Iya. Kalau 8 jam dibagi 0,2 bukannya tambah gede hasilnya? Salah. Bentar. 8 jam. Hmm. Oh iya. 40 hasilnya, tapi kan bukan menit. Oh, Tapi kamu pakai dikali, Pak. 8 Maaf, jam. Pak. Dikali, Pak. Dikali ya. Ya. Iya, Pak. Dikali. Ya. Iya, Ini Pak. dia membutuhkan kita betul ya. Kita asumsi di Indonesia rata-rata kerja 8 jam. Ya, berarti 8 dikali 0,2 atau 0,2 itu sama dengan 20%. Kan begitu. Ya, 20%. Jadi 20% dari jam kerjanya dia yang adalah kerja 8 jam. Jadi untuk 1 meter persegi itu ya, dia membutuhkan waktu 1,6 jam. Ya, kan begitu ya kesepakatannya. Ya, berarti 1 hari dia dapat berapa? Bisa nggak dihitung? Berapa meter dia dapat 1 hari kalau saya balik? Hmm? Ya, kalau mau tahu berapa dapatnya, tinggal 1 dibagi 0,2. Ya, rumusnya. 1 dibagi koefisien gitu rumusnya. 1 per koef. Ya, kalau cara bodohnya bisa kamu hitung dulu 1,5 jam dapat 1 meter dapat 1,6 jam gitu butuh waktu 1,6 jam tinggal 8 dibagi 1,6 berapa jadinya kan sama dengan juga 5 kan begitu.
Atau kalau langsung aja 1 dibagi 0,2 ya hasilnya juga sama 5 gitu. Jadi 1 hari itu dia dapat 5 meter. Kan begitu. Kalau kamu masang 10 berapa meter butuh? 2. Karena 1 hari dapat 5. Paham nggak maksud saya? Ya, simpelnya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini satu grup. Ini butuh waktu 2 hari. Kalau mau tukangnya ditambah. Jadi 1 hari biar dapat 10 ya berarti harus ada tukangnya 2. Jadi sehari dapat 10 meter karena satu orang bisa dapat 5 meter per hari kan gitu. 5 meter per hari per orang gitu. Sekarang kamu harus punya volume ya. Nah, kamu sudah punya volume, volumenya di mana? Di RAB. Kan begitu kemarin. Nah, kayak ini misalnya. Pasangan batu kali. Dia punya pasangan 12,6 ya. Nah, galian 18,2 gitu. Nah, kalau 12,6 ini kurang lebih kita hitung butuh waktu 5 hari kalau satu grup gitu. Ya, nah, kita pasang aja dulu 352 ini sesuai hitungannya koefisien ya. Nah, hitungan koefisien kemudian hitungan jumlah tenaga yang kita punya. Kalau kita punya tukang 2 tambah pengayah 5 ya bisa kayak pasangan bata tadi lebih cepat jadinya. Kalau satu grup hanya bisa 5 meter, kalau 2 grup saya dapat 10. Kalau saya punya 20 berarti kalau saya punya 2 grup butuh 2 hari. Tapi kalau punya satu grup saya butuh 4 hari. Ya, tinggal dimasukkan saja durasinya sesuai hitungan itu. Ya, gitu caranya. Nah, cara menghitung bobot ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, ya. Nah, bobot ini ya adalah persentase subtotal ya sama dengan ya subtotal dibagi dengan total harga. Itu bobotnya dia. Ya. Nah, hitungnya dalam bentuk persentase cari nanti di sini. Percentage. Nah, gitu. Ya. Nah, biasanya kita hitung 2 digit di belakang koma. Ya, ini dia. Ini bisa langsung ditarik, bisa tapi hancur hasilnya, enggak bisa. Kan begitu ya? Nah, jadi rumusnya harus dirubah. Jadi yang ini harus di log deh. Totalnya ini ya. F-nya ini harus di log F12-nya ini. Ini dia F12. Ya, ini F12. Ya, F12 ini harus di log. Cara lognya adalah log F-nya nggak bisa bergerak, ke bawah juga nggak bisa bergerak. Caranya isi tanda dolar di depannya. Ya, nah ini. Ya, enter. Kalau sudah seperti itu, kamu bisa tarik seperti ini. Sudah beres. Ya, itu caranya bikin. Nggak bikin satu-satu rumusnya. Nanti ini dibagi ini, dibagi ini. Ya, coba kamu bayangkan kalau ada 100 item pekerjaan. Ya, nah totalnya ini hanya sumnya saja. Ya, sumnya ini. Ya, ini dijumlahkan. Kalau hasilnya 100, berarti sudah benar. Ya, kalau sudah 100, sudah benar. Ya, kalau tidak 100 itu masih salah. Tarik, saya ambil ini dulu. Ya,
Jadi nanti ini harus dijumlahkan deh untuk mengecek ya. Sama dengannya kan sudah itu sama aja dengan sum ya. Sama dengan sum kurung buka ini dijumlahkan set ya. Nah, set. Kadang-kadang ada yang ketinggalan satu, nah dia 84 atau berapa ya. Berarti ada yang kurang atau ada salah hitung. Ya, jadi kalau ini udah 100, ini adalah salah satu indikator bahwa kamu sudah benar menghitungnya. Kalau ini sudah benar, ya anggap hijau, udah boleh lanjut ke tahap berikutnya. Ya, paham ya? Ya, nah itu. Ya, nah setelah itu ke samping ini kamu tinggal mengisi. Kamu sudah isi durasi, berdasarkan pemahaman koefisien itu, kita anggap simulasinya 35, 3, 2, 2 seperti ini ya. Ya, habis itu tinggal. Nah, ini diagramnya. Ini saya hapus dulu ini. Ya, nah tinggal mengisi ini sekarang berdasarkan jumlah kota. Ya, misalnya ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, atau hari ke-1, 2, 3 terserah. Senin, Selasa terserah kamu. Kan kita sudah sepakat kemarin. Asal satuannya tetap dan konsisten ya. Ya. Nah, ini ditambah 1, 2, 3, 4 ini kan tinggal ditarik aja nih. Nah, kan bisa aja kita misalnya cara buat sorry. Gue nggak mau deh. Nah, misalnya kita hapus nih. Nah, 1, 2-nya bisa diisi ya, tinggal isi 1, tarik aja, seret yang tidak terbiasa, ini fill series, sudah dia jadi angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 20, sampai seterusnya ya. Jadi habis itu tinggal gimana? Tinggal lihat kotakmu. Ada 3 kotak, isi warna 3 kotak. Ada 5 kotak, tinggal isi 5 kotak. Ya. Nah, tapi ini bagaimana cara naruh kotaknya ini gitu. Ya, coba lihat. Galian. Kenapa galian Pak belum selesai? Di hari ketiga saya sudah isi. Kan begitu kan? Oh, karena galiannya sudah dapat setengah, 80%, 70% yang masang batu sudah mulai. Jadi ada overlapping. Jadi tidak nunggu kan galian selesai semua baru. Bahkan ada galian hari pertama aja udah, hari kedua udah dia mulai masang batu kan. Tukang gali tetap jalan, batu tetap jalan begitu. Ya, itu artinya. Ya. Nah, bahkan slope sudah mulai juga ini batu kali belum selesai. Kenapa slope bisa, Pak? Iya, slope bisa dikerjakan. Apa contohnya? Ya. Nah, misalnya ada masang begesting apa buat rangka begesting, buat pembesian begelnya ya, yang ring-ringnya itu ya. Nah, itu bisa. Oh, belum selesai itu sudah mulai jalan. Jadi tidak menunggu semuanya selesai. Kita majukan semuanya lebih awal. Ya. Habis itu kita tinggal isi warna aja. Ada warna birunya sesuai jumlah hari ini. Kalau ini 2, kotaknya 2. Kalau ini 3, kotaknya 3. Ya. Nah, ini kita isi. Ini hilangkan dulu apa artinya ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini cara mengisinya bagaimana? Persentasenya ini kan sudah tadi ya. Isi biru-biru ini ya. Kalau ada 6 isi 6. Kalau ada 4 isi 4. Ya, kotaknya. Nah, bobot ini bagaimana? Nah, karena dibagi 3 ya tinggal sama dengan ya. Ini dibagi ini. Ya, sudah. Nah, tinggal enter. Tarik dia. Nah, ini tinggal yang pertama sama dengan saja. Habis itu baru tarik. Nah, udah ada dia sama. Ya, ya ini juga sama. Sama dengan ini dibagi durasi. Nah, yang pertama sama dengan dulu sebelumnya. Habis itu yang sudah sama dengan tinggal ditarik. Itu aja. Ya, gampang nih ngisi ini sebenarnya. Susah itu apa? Hitung RAB-nya sama memperkirakan durasi ini. Ya, ya deh ya. Nah, yang ini kan tinggal diisi. Ini lagi 1 sama dengan ini dibagi 3. Nah, ini sama dengan ini. Set. Tarik lagi 3 hari, ya isi 3. Nah, dan seterusnya ya. Ya. Nah, itu ya. Yang penting bukan ininya, tapi pemahaman membaca tabelnya nanti juga yang terpenting ya. Kemudian ini bagaimana cara buatnya gitu. Ini gampang sekali, ini paling gampang nih. Ya. Bobot harian itu adalah penjumlahan di masing
blok-blok ini deh. Nah, ini dia. Ya. Masing-masing ini kita jumlahkan. Jadi itu sama dengan ya kurung buka sama dengan sum kurung buka blok dari atas sampai bawah kurung tutup. Nah, ini dia. Oh, angkanya masih gede. Sama dengan sum. Nah, ya, sama dengan sum. Nah, ini penjumlahan ini ya. Nanti ke sampingnya itu gimana? Saya coret dulu. Ya. Nah, ini tinggal ditarik ya. Nah, sudah ya. Nah, ini cek aja klek-klek. Ah, kalau sudah bloknya dia ke atas seperti ini, sudah benar dia menjumlahkannya ya, random cek. Ah, udah. Ya, karena kita buatnya sekali, udah sampai bawah berapa? 10 item, 50 tinggal dijumlahkan, habis itu tarik ke samping ya, sampai ujung sini. Set. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kita nggak usah warna. Ya, ini artinya ini adalah bobot harian. Ya, itu artinya bobot harian. Ya. Berikutnya adalah membuat akumulasi saja. Sekarang lagi satu. Ya, buat akumulasi. Nah, akumulasi itu, ini tolong diperhatikan ya. Ya, Krishna Yoga ya, jangan ngobrol dulu kamu. Ya, NIM 072. Krishna Yoga ya. Lihat dulu Krishna. Ya, lihat ke depan. Ya, ini ada yang enggak ada fotonya ini. Yang pertama, akumulasi itu adalah selalu yang pertama itu sama dengan bobot harian hari pertama. Itu selalu ya. Yang pertama itu sama dengannya adalah bobot harian hari pertama. Itu hari yang pertama. Nah, hari kedua itu sama dengan bobot akumulasi bobot hari sebelumnya ditambah bobot harian pada hari tersebut. Ini ya, ini rumusnya lihat. Nah, ini ditambah ini ditambah dengan ini, enter ya. Nah, itu. Habis itu tinggal gimana? Tinggal ditarik sampai akhir lagi. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini adalah checklistmu lagi, ya. Kalau ini sudah 100% sudah benar. Kalau tidak 100% ada yang salah. Ya, bisa jadi misalnya ini kamu lupa narik lagi satu. Nah, kan? Enggak 96. Oh, ini kurang lagi satu. Nah, sudah. Ya, sering seperti itu. Atau ini kotaknya 5, atau kamu warnanya 4 gitu ya. Kamu nariknya 4. Dia pasti nggak mau 100%. Kalau nggak mau harus cek lagi yang mana yang benar. Kalau ini 5 ya 100%. Ya. Nah, yang terakhir adalah memasukkan diagram gitu. Itu gampang tuh. Ya, masukkan diagram, insert namanya chart, apa namanya? Line chart ya. Nah, sorry. Coba kita ini blok dulu yang kita diagramkan akumulasinya ini adalah apa? Yang kita buatkan kurva S-nya adalah akumulasi bobotnya ya. Klik dulu itu, kemudian insert chart, cari yang line kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ya, udah masuk line-nya. Ya, yang habis itu yang kita lakukan adalah tinggal menghapus ininya, plot areanya kita hapus, backgroundnya kita hapus. Kita hanya perlu garisnya ini aja sebenarnya. Ya, ini kita hapus, angka keterangannya kita hapus, kita nggak perlu, ini juga dihapus, termasuk apa backgroundnya, buat dia transparan. Format plot area. Nah, fill-nya kita hilangkan. Ya, no fill. Kita
Novil. Nah, biar dia transparan ya, Dek ya. Nah, transparan seperti ini. Kembali kamu taruh, letakkan ujungnya ini ya. Nah, ujungnya paling bawah ada di nolnya, ini 100. Ya, ini kita tarik sampai ujungnya. Ya, tarik sampai ujung. Nah, paling ujungnya ini harus ketemu di sini. Nah, gitu aja. Ini hanya menunjukkan simulasi aja sih sebenarnya. Nah, udah. Itu artinya menunjukkan berapa besar usaha yang kamu lakukan. Ini kan bagus dia, tidak terlalu drastis ya. Kadang-kadang ada kurvanya keras sekali seperti ini. Ya, ada kadang-kadang kurva itu seperti ini. Nah, tajam sekali ya. Yang bagus seperti ini. Ya, landai di awal. Kenapa landai di awal? Karena tidak terlalu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di awal, Dek. Seperti tadi pembersihan, galian baru ya. Di tengah-tengah udah mulai masang slope, tembok sudah, listrik masuk, semua masuk ya. Nah, di akhir ini kan sudah semakin sedikit nih. Nah, itu makanya sering dia disebut dengan kurva S. Ya. Nah, itu yang menyebabkan dia seperti itu. Ya, kenapa apa namanya? Kenapa sering sekali kurvanya berbentuk S ya? Nah, karena itu penyebabnya. Ya. Nah, ini apa yang berikutnya perlu kamu pahami dari ini. Kan begitu ya. Nah, dari ini apa maksudnya, Pak? Dari diagram ini kamu bisa membaca berbagai macam hal deh. Ya, tidak hanya melihat time schedule. Oh, hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan itu. Enggak. Ya, semua ini adalah usaha dan biaya juga bisa dibaca. Ya, pengajuan progres juga ya bisa. Ya, nah jadi perkiraan kita kalau kita di proyek ya, misalnya kita sudah terima DP, nah, nah, tahap berikutnya kita akan terima uang di 30%, begitu ya. Jadi biasanya kontraktor yang pintar dia akan melihat akumulasinya di sini. Oh, saya sudah dapat berapa di hari keberapa atau tanggal berapa. Oh, tanggal 9 saya 27%. Nah, tanggal 10 udah 34. Nah, uang yang keluar di sana. Nah, saya harus mulai mengajukan invoice sebelum mencapai 30%. Karena tahap berikutnya penagihan adalah 30% gitu ya. Jadi ini untuk apa? Yang bawah ini adalah progres. Ya, rencana progres karena dia masih di RAB. Ya, karena dia masih rencana progres. Ya, nah, karena dia masih progres, jadi isinya masih berupa rencana. Ya, jadi rencananya tanggal 9 saya minta uang. Jadi klien sudah tahu nih, oh pembayaran berikutnya kira-kira tanggal 9 Pak, saya pengajuannya gitu.
Oke ya. Nah, ini juga ini memberikan informasi kalau ini adalah memberikan informasi untuk si kontraktor, kapan saya menerima uang, ya, kapan pekerjaan itu akan selesai, ya, bagaimana cara menghitung bobotnya sehingga saya wajar membayar uang seperti itu ya, kapan saya harus membayar. Jadi dia tahu nih, jadi membantu mengatur cash flow namanya ya. Cash flow itu adalah aliran uang, berapa yang harus keluar, kapan harus keluar untuk si pemilik. Ya, itu informasi. Jadi time schedule ini bukan hanya sebatas waktu saja. Apalagi Pak yang bisa diketahui? Kita bisa mengetahui berapa uang yang dibutuhkan per hari itu. Misalnya, caranya bagaimana? Tinggal tinggal gini aja sama dengan misalnya ingin tahu hari kedua berapa uang yang dibutuhkan untuk bekerja hari kedua. Tinggal sama dengan klik ini dikali dengan total harga. Nah, kamu butuh uang 758.000 di hari kedua. Ya. Nah, ini ada banyak nih di hari ini, hari ke-8 misalnya. Berapa butuh uang hari ke-8 ya? Ini sama dengan dikali ini. Nah, 9 juta. Kenapa banyak? Wah, mungkin ada ini nih. Kerjaan apa yang mempengaruhi gitu. Jadi di kantor kontraktor pun tahu, oh besok saya nyiapin uang berapa, besoknya berapa. Atau kadang-kadang di kontraktor itu sebenarnya dia nggak besok berapa, tapi 1 minggu ke depan itu berapa. Dia jumlahkan, misalnya sama dengan, oh dari tanggal 7 sampai tanggal 14, saya butuh uang berapa gitu. Sama dengan di sum aja. Nah ini ya tanggal 7 sampai tanggal 14. Nah, saya butuh uang berapa, ini bobotnya, kan begitu. Nah tinggal bobotnya dikali saja. Sama dengan bobot ini dikali dengan ini. Oh, 1 minggu ke depan saya butuh 76 juta. Nah, ada nggak di rekening? Kan begitu aja. Ya, itu untuk memastikan pekerjaan 1 minggu ke depan ini berjalan lancar. Sudah dekat hari Minggu ke itunya, 3 hari sebelum habisnya sudah hitung lagi 10 hari, 7 hari berikutnya gitu. Jadi perputaran uang itu jelas. Stok uang berapa di bank gitu. Ya, berapa yang harus disiapkan, berapa uang yang dibutuhkan begitu. Karena ini real deh. Ya, sesuatu yang real. Kamu nggak bisa hindari. Kalau kamu mengikuti time schedule ini, ya begitu uang akan keluar. Ya, hari ini uang berapa? Gitu. Jadi kamu nggak usah ini, nggak usah apa ya, berpikir banyak gitu loh. Oh, hari, oh saya dapat uang berikutnya di tanggal 9. Uang untuk awal minggu ini bisa saya gunakan untuk proyek yang kedua. Nah, proyek kedua juga bakal keluar. Nah, bisa tuh saling pinjam begitu kalau proyeknya banyak. Tapi kalau proyeknya satu, ya tinggal fokus pada ini saja. Gampang, harusnya ya sudah pasti. Uang yang dikasih sudah 30%, ya sudah pasti cukup sampai mendapat progres ini harusnya. Kalau kamu benar memanage kan begitu ya. Kalau ini ya sudah karena ini jumlahnya ya 27. Sampai hari ini ya kalau habisnya hanya 27%, kecuali uangnya kamu pakai belanja yang lain. Ya, nah, itu, ini banyak sekali informasi yang bisa kita ketahui. Oh, besok butuh uang berapa, lusa besok berapa, proyek yang lain. Oh, 1 minggu ini saya butuh uang ini 80 juta, di saldo ada 100 juta. Oh, 20 juta bisa dipakai dulu karena setelah minggu ini ya bakal keluar lagi terminnya gitu. 20 itu bisa digunakan yang lain dulu gitu. Untuk urgent yang lain, proyek yang lain barangkali dipinjam dulu. Kan begitu. Ya. Nah, ini pemahaman uang ini sangat penting sekali kita di proyek. Ya, jadi kalau kita lihat bobot ini, kita tidak hanya membaca waktu saja, ternyata banyak informasi yang bisa kita dapat. Ya, yang bahaya kalau kita sudah ngatur bobot, ketika eksekusi dia rencana 3 hari jadi 5 hari. Nah, semua bobot ini akan bergerak dia. Ya, nah kalau nanti di nyata ketika sudah mulai ini akan dibuatkan lagi di bawahnya aktualisasinya. Nah, ini yang 1,7 ini bisa menjadi 5 hari gitu. Ya, akan ada ini bobot aktual namanya. Ya, nah, itu. Ini biasanya diisi di sampingnya atau kadang-kadang ada yang pakai ke bawah, ada yang pakai ke samping begini.
insert, dia dibagi dua lagi tanggalnya. Nah, yang tanggal 1 itu dibagi dua. Nah, terus saya nih mungkin susah. Nah, ini tanggal 1 ini bisa jadi dua dia. Nah, ini aktualnya, ya. Ini yang rencana gitu. Jadi yang aktualnya dikumpulkan, terlihat progresmu berapa aktualnya. Sehingga bisa membandingkan kamu berada di belakang atau sudah maju dari rencana gitu. Ya, itu ada nanti ketika di aktualnya. Ya, nah jadi untuk kita cukup di perencanaan saja. Ya, kalau jadi aktual dia akan menjadi panjang ini. Ini misalnya. Oh, rencana kita 3 hari ternyata jadi 5 hari ya. Semuanya akan molor. Nah, ini kelemahan dan cat. Tapi yang diminta di S1 ya memang ini saja. Ya, nah kalau diagram dia tahu kalau ini terlambat 20 hari ini tercapai tidak gitu. Ya, satu-satunya cara yang bisa menentukan itu adalah dengan menggunakan Microsoft Project. Ya, walaupun ada aplikasi-aplikasi sejenis juga. Ya, 365 gitu ada juga di ini. Ya, tapi yang paling bagus menurut saya sementara ya masih Microsoft Project. Ya, jadi itu. Ya, ada yang tanyakan dulu deh mengenai mengisi ini yang tidak kamu pahami. Ini mengisinya gampang ini. Asal kamu sudah punya WBS, kamu sudah punya RAB, dan kamu punya koefisien, kamu bisa membayangkan berapa kebutuhan harinya, tinggal dimasukkan saja. Ya, nanti buatkan time schedule untuk WBS-mu. Mungkin ada 25-30 item, buatkan dia seperti ini. Ya, masukkan rumusnya, saya mau lihat rumusnya benar. Ya, seperti ini, urutannya seperti ini, saya tidak mau dirubah. Ya, karena sering sekali saya lihat coba format yang lain. Sama ketika dengan membuat RAB. Jadi kita akan lihat formatnya. Tahapannya sudah benar nggak? Ada harga apa, daftar harga dulu, habis itu daftar pekerja, linknya udah benar atau belum ya? Koefisiennya sudah benar, cara menghitung volumenya sudah benar atau tidak gitu. Ya, kalau time schedule lebih cepat buatnya dibandingkan dengan RAB pastinya. Karena kita fokus kepada bobot sama waktu saja, sisanya hanya mengisi saja. Kalau ini kan cepat nih, paling kan ngecek durasinya aja. Oh, kira-kira cukup nggak? Yang mana duluan? Oh, ini bisa tarik, baru kita bagi-bagi begitu. Ya, ya. Kalau yang bawah ini kan hanya tinggal isi sekali, habis itu tarik ke samping. Yang bawah juga tarik ke samping. Ya, nah, ngisinya sekali gampang. Sudah Excel menjawab. Pokoknya kuncinya ini dicek 100, ini cek 100. Kalau itu sudah, berarti sudah benar. Ya, nah ini. Halo, silakan ada yang ditanyakan, deh. Silakan. Itu cara membuat time schedule. Sederhana sekali dan sangat cepat sebenarnya. Ya, ada yang terlalu sulit. Yang masalah hanya pemahaman tentang durasi saja. Biasanya itu yang butuh waktu. Kalau masalah bobot ini kan masalah rumus saja ini, cuma dibagi begitu saja, nggak ada yang apa rumit sekali, nggak ada berpikirnya. Yang berpikirnya di durasi sama naruh yang mana duluan, mana belakangan. Itu biasanya. Makanya saya ingin kamu punya diagram. Kalau punya kamu diagram, kamu punya bayangan yang lebih baik. Visualnya ada. Oh, ini belakangan, ini duluan. Nah, ini yang harus bisa overlapping ini gitu. Itu caranya membantu untuk mappingnya gitu. Kalau yang sudah biasa ya Mbak perlu, itu udah biasa kalian nih. Oh, habis kalian dikit, oh saya bisa kerja ini dikit. Oh, kalian sudah slope-nya udah aja mulai gitu. Bisa cukup slope begini, sekian hari aja cukup, sekian kubik udah bagi gitu. Sudah. Ya, jadi tidak terlalu rumit menghitungnya ya. Ya, bahkan ada yang tidak menggunakan koefisien, dia sudah terbiasa. Oh, rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai ukuran begini, waktu total palingan 4 bulan, tinggal dia breakdown aja. Ah, ini dia time schedule-nya kurang lebih sudah gitu. Ya, nah kita dalam proses belajar ya, tolong dipikirkan dulu baik-baik semuanya gitu. Ya, itu. Ini dia koefisien harian, maaf, bobot harian, kemudian akumulasi bobot. Ya, coba saya tanya Putu Dede, NIM 1111, Dek. Ya, Pak. Ya,
Nah, akumulasi bobot tuh apa maksudnya, Dek? Persentase dari apa namanya per hari pekerjaan ini Pak. Akumulasi. Namanya aja akumulasi, kan begitu ya? Ya, akumulasi itu adalah nilai bobotnya, persentase pekerjaan ya yang sudah atau harus dicapai sampai hari ke berapa? Ke-8 misalnya. Dia harus mencapai 15%. Jadi jumlah keseluruhan pekerjaan yang harus diselesaikan sampai hari ke-8. Ya, sedangkan bobot harian adalah bobot pekerjaan pada hari tersebut, gitu ya. Berapa persen bobotnya? Bobot itu mengandung informasi biaya di dalamnya, karena dia hitung dari rupiah, kan begitu? Karena dia dihitung dari ini. Ya, kadang-kadang ada bobotnya gede, tapi pekerjaannya nggak banyak. Ada, misalnya apa? Ketika sudah masang sanitari, kan sanitari mahal tuh. 30 juta, 20 juta, bobotnya gede tapi pekerjaannya kecil gitu. Ada. Tapi bobot ini membantu kita untuk membantu mengatur cash flow kita. Ya, keuangan kita. Berapa uang yang harus disiapkan di hari itu. Bahkan di 1 minggu, 2 minggu ke depan gitu. Ya, 2 minggu ke depan kita udah tahu nih, uang perlu sekian gitu. Uang yang masih di saldo kita yang digunakan bagaimana gitu. Kalau kamu punya satu proyek enak sebenarnya. Ya, pakai satu rekening, ya, lihat kamu sudah sampai di mana. Oh, saya sampai di 20, ini di hari ke-8 saya sudah bisa 23% gitu. Cek ini, 23% dikalilah dengan uangnya gitu. Oh, 31 juta. Kamu lihat pengeluaranmu. Kalau pengeluaranmu di bawah 31 bagus. Kalau pengeluaranmu di atas 31 celaka gitu aja artinya. Itu bagian dari kontrol, ya. Jadi kamu tahu, oh saya betul progres 23%. Nilainya adalah 31 juta. Nah, sedangkan saldo awalnya 100 juta, tinggal lagi 20. Nah, 80 udah kepake, tapi saya baru dapat hasil 31 juta. Berarti ya sudah habis kamu 50 juta gitu artinya. Ya, jadi itu. Jadi ini yang harus kita apa ya, perhatikan. Ya, jangan sampai kebablasan gitu. Permisi Pak, mohon Nah, izin bertanya. silakan. Ini saya masih bingung di durasi per pekerjaan yang tadi Bapak jelaskan itu Pak. Saya masih belum, Hmm. Oh, masih agak durasi ke ini. distract. Iya. 3, 3, 5, 2 ini ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, 3, 2, 5 ini kita harus hitung dulu ya dari mana tadi koefisien. Bentar. Nah, kita harus hitungnya dari koefisien, Dek. Nah, ini koefisien kamu. Ini kan kita sudah hitung nih. Kayak pasangan bata merah, kan kita sepakat yang kita gunakan yang mana? Tukangnya kan. Nah, ini misalnya kayak tadi. Ini tukangnya yang kita sepakat gunakan. Ini dia. Yang kita gunakan. Nah, ini tukang yang 0,2 OH ini. Ya, atau saya kasih batu kali misalnya di sana. Misalnya batu kali 1,5. Ya, pekerja 1,5 misalnya ini. Ya, artinya apa? Kita pakai tukang batunya. Pasti tukangnya. Sorry. Ini yang kita pakai. Tukangnya seperti saya bilang tadi, ya 0,6. 0,6 ini artinya apa? Berapa dia bisa menghasilkan per hari? Kan tadi sama dengan 1 dibagi 0,6 kan begitu. Berarti dia bisa menghasilkan 1,67 kubik per hari, ya, dengan satu kelompok, satu tukang, dua penganyah, kan begitu kemarin ya. Kalau 0,6 ini dua kalinya, 2 kali 0,6 ini kan 1,2. Nah, 2 kalinya. 2 kali dari 0,6. Berarti ini ada 1 orang, ini ada 2,5 orang. Tapi kan nggak ada orang itu 2,5 ya. Ya, 1 berbanding 2 atau ini 2, ini 5. Begitu komposisinya yang diminta sebenarnya. Jadi satu hari dia
bisa menghasilkan 1,67 meter kubik pasangan batu kali. Sekarang tinggal kita hitung volume kita berapa. Kalau kita punya volume 20 meter kubik, ya tinggal ini aja 20 dibagi dengan 1,67. Kita butuhnya adalah 12 hari. Tapi Pak, saya punya tukang lebih banyak, Pak. Bukan cuma satu orang tukang, tapi tidak hanya satu tukang dan 2 pengayah aja, tapi saya punya ini 3 tukang, pengayahnya ada 6 gitu. Oh, 3 tukang berarti 3 kali lipat. Tinggal ini aja, dikali 3 grup kamu punya. Jadi satu hari bisa menghasilkan 5 kubik. Karena kan tukangnya banyak nih. Ya, otomatis yang kamu awalnya volumenya 20 meter kubik dikerjakan lama 12 hari, sekarang bisa hanya 4 hari. Karena tukangnya lebih banyak, kan begitu. Yang diajak ngeroyok lebih banyak, begitu. Nah, kembali kita akan melihat di inimu berapa. Gitu. Di inimu berapa volumenya, kan begitu. Nah, kayak ini misalnya 18 nih. Nah, estimasinya kalau tadi 1,6, nah ini paling enggak 2 grup ini. Dapat 3 hari gitu. 18 meter kubik itu. Karena satu hari satu grup bisa dapat 1,6 gitu. Ya, tinggal kita bulatkan biasanya harinya. Orang cenderung di proyek itu pembulatannya kalau dia 3,5 hari, dia akan bawa menjadi 4 hari. Kalau dia 3,4, dia akan bawa 3 pembulatannya seperti itu biasanya. Ya, kalau dia merasa confidence, mungkin yang 3,6 dia bulatkan aja 3 hari. Ah, saya yakin tukang saya bisa lebih cepat kan gitu. Kembali ke experience juga ini berpengaruh di sini, Dek. Ya. Nah, ini harus kamu komposisikan tukangmu bagaimana begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah paham kamu di mana dapat durasi? Sudah. Ya, semoga paham ya. Yang lain gimana? Paham? Coba. Made Ari 195. Paham, Dek? Oh, Mbak. Ya, bobot ini maksudnya apa? Bobot itu persentase dari Cara menghitungnya. subtotal dibagi harga total. Ya, jadi bobot masing-masing. Ini berapa persen sih dari total 133 juta ya? 13 juta itu berapa persen sih dari 133? Gampang itu. Ya, bukan hal yang ini ya. Ya, kurva S ini artinya apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan dari hari pertama itu kan cuman sedikit bobot pekerjaannya. Hmm. Artinya semakin naik semakin berat ya. Enggak, bukan naiknya ya, tapi curamnya. Ya, karena dia akumulasi ya pasti naik, Dek. Ya, sekarang 1, besok 2, besok 4, besok 5 gitu. Ya, yang ini adalah ininya. Kalau dia ini usahanya sedikit, uang yang dikeluarkan juga sedikit. Kalau tajam begini naiknya, uangnya banyak ini. Ya, banyak ini. Dia pasti naik. Nggak mungkin ada bobot tuh begini. Kurva S tuh nggak mungkin turun, nggak mungkin. Ya pasti naik, ada naiknya pelan kalau datar, ada naiknya tajam seperti. Ya, karena kayak kalian lah buat studio kan ini nih kurvanya begini nih santai, bau rumah ngumpul besok gini lah. Nah gitu, itu kurva L-nya mahasiswa. Nah ini menunjukkan curamnya ini menunjukkan usaha. Jadi ketika kamu lihat kurva S-mu seperti ini, oh seret gitu. Oh, berarti di hari ini adalah hari yang banyak keluar uang, pekerjaan banyak, tukang banyak, begitu artinya kalau landai begini uang sedikit, santai gitu. Itu artinya, maka di proyek di awal itu kan agak santai, dia masih bikin bedeng, penyesuaian gini itu kan. Sampai 1 minggu, 10 hari, baru setelah itu baru ngenceng nih, tembok terpasang, tukang listrik masuk, tukang plafon masuk, keramik beli, bayar DP ini, kenceng dia. Udah mau beli semua, pelan-pelan udah mau serah terima lagi ngenduk gitu. Ya, yang bahaya kalau seperti ini, terlalu santai di proyek, kamu buat time schedule begini, time schedule-mu bahaya. Harus kamu perbaiki time schedule-mu. Yang time schedule bagus kalau dikonstruksi adalah seperti ini, makanya dia disebut kurva S. Ya, kenapa perlu genjot di tengah? Karena memang
ininya proyek, apa hakikatnya proyek seperti itu, konstruksi terutama. Pasti di awal dia nggak begitu ini ya. Di akhir baru dia ini kenapa kita perlu landai di akhir ini, Dek? Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan lain yang belum selesai, kita bisa masih memanfaatkan waktu yang masih kita anggap masih bebannya kecil gitu. Makanya kita buat seperti itu. Ya, kalau kita boleh Pak santai terus gini, akhir ini gini, boleh, tapi kamu akan stres di sini. Kenapa kita buat begini? Ya, kamu ini santai, habis itu naik stresnya, naik, habis itu turun. Nah, biasa sih nggak turun di proyek. Ini terus naik biasanya. Yang paling sering di proyek itu seperti ini, stres, santai, naik, terus najem dia sampai akhir gitu. Biasa seperti itu. Ya, nanti di proyek kamu akan melihat ini kurva rencana, ya. Nah, terus ada namanya ini rencanamu yang biru ini, ada namanya nanti kurva pelaksanaan. Dia biasanya di awal mau dia sama. Ya, di akhir biasa begini, di bawah. Ya, apa artinya di bawah? Ini artinya proyek kamu terlambat. Kalau ada garismu eksekusimu di atas, ini artinya bagus. Ya, ini akan kamu buat ini setiap hari nanti, setiap minggu ya, melaporkan. Nah, kita posisi gampang sekali. Lihat proyek itu lihat kurva perbandingannya aja antara rencana dengan actual. Kalau dia ada di atas bagus, kalau ada di bawah jelek. Ya, makanya project manager yang baik ya, dia akan membawa ketika dia di bawah dia akan berusaha ini menarik. Gimana caranya? Segera tarik ke atas. Kembali ke titik ini. Lagi turun, lagi tarik. Kan begitu. Lagi turun, lagi tarik. Nah, kalau pas di atas oke lah. Kalau bisa genjot lagi kan begitu. Nanti kalau dia turun ketemu lagi di sini. Lagi turun, lagi tarik. Nah, gitu. Ini kalau begini ini bagus nih. Nah, ini artinya project manajernya betul-betul memperhatikan time schedule. Kalau kurva aktualisasinya seperti ini. Turun lagi. Ya memang nggak turun sih. Bukan turun kurvanya ya. Tetap di atas, naik dia. Cuma di bawah rencana. Ya, kita harus tarik, dorong lagi. Kembalikan dia ke tracknya. Karena kita sudah punya track. Kalau bisa ya begini, genjot aja di awal gitu. Ya, ya. Yang sering terjadi di proyek, biar kalian tidak terkejut ya. Di proyek itu sering sekali seperti ini. Ya, konstruksi itu begini dia. Nah, gitu. Nah, di finishing gini dia. Setelah itu langsung di bawah. Nah, selesainya begini. Ini paling sering terjadi di proyek. Kenapa? Karena di awal ini adalah banyakan pekerjaan struktur. Ya, yang ukurannya sudah pasti fix beton begitu. Ya, uangnya banyak ya, dapat progres cepat ya. Nah, sering sekali seperti ini. Kontraktor tuh senang dia. Di atas nih, di atas angin kita gitu. Tahu-taunya dia habis itu ya progresnya slow. Naik emang tapi slow, akhirnya berada di bawah. Akhirnya penyelesaiannya ada di hari ke-30 misalnya, minggu 30 ya. Sering seperti itu. Dia bersilangan seperti itu di proyek. Sering sekali saya melihat seperti itu ya. Nah, di struktur gambar sudah jelas, pekerjaan jelas, tukang sudah ada. Nah, di tengah-tengah ini sering sekali terjadi apa di titik ini ketika finishing dimulai. Owner keramiknya pingin ganti, masih order belum datang, ya bahan ini nggak ada, tukang ini belum perform, ya masalah mulai muncul. Nah, di sini biasanya. Makanya disinilah menurut saya titik kritis yang harus betul-betul kita jaga, kontrol lebih bagus. Justru ini titik yang menurut saya titik aman sekarang. Ya, kalau di proyek konstruksi. Nah, terutama bangunan 2 lantai seperti itu, sering seperti itu terjadi. Makanya ketika kita merasa titik aman ini, kita harus melakukan perencanaan yang kuat untuk tahap ini. Ya, itu sering sekali terjadi. Ya, terlalu ini kontraktor selalu apa ya? Biasa happy nih. Seret, habis itu ya agak turun, seret, turun lah. Gitu biasa. Ya di sini lah, seret. Gitu. Naik dia tetap, cuma berada di bawah habis itu. Ya, nah itu jangan sampai dia ketemu ini. Nah, ini kalau sudah ada gejala-gejala mendekati ini, kamu mulai ke bawah, ini harus cepat hati-hati nih. Ya, itulah fungsi controlling, itulah fungsi project management deh. Ya, memastikan ini selesai tanggal ini, bahkan kalau bisa di sini. Ya, project manager yang baik, dia punya waktu serah terima begini, dia akan membuat thread 20%-nya dimajukan dulu. Thread di sini target, rubah ini thread, naikkan lagi. Ya.
Nah, sisanya adalah toleransi risiko, ke emergensi, ini gitu. Ya, biasanya 20%. Kalau saya 20% saya ambil. Ya, proyek 6 bulan, kita hitung 5 bulan atau 4,5 bulan dulu, push dulu, plak. Ya, kontrol 4,5 bulan. 4,5 bulan meleset, kita masih punya spare 1,5. Meleset 15 hari, masih ada sisanya, masih meleset. Ya, akhirnya tetap aja pakai hari rencana gitu, yang real gitu. Ya, sering sekali seperti itu. Ya, nah disinilah fungsi manajerial. Jadi kita tahu list pekerjaan, semuanya ada karena WBS-nya lengkap. Jadi semuanya bisa dikontrol. Ya, gitu-gitu. Ya, jadi jangan sampai ya kalian belajar kuliah ini hanya melihat ini saja. Ya, seperti apa yang saya terima dulu ketika kuliah. Saya hanya menerima ini aja, hitung ini cuma dibagi balok ini. Saya nggak tahu ini apa. Pokoknya ini jumlahnya ini. Susu ini dijumlah sama ini gitu. Itu aja saya dikasih tahu dulu. Dan ini pastikan 100. Itu aja. Saya ada diajarkan saya membaca cash flow karena mungkin ya dosennya bukan praktisi juga ya. Jadi nggak tahu untuk apa ini gitu. Hanya ditempel aja di tembok direksi kit gitu. Ini bobotnya ini bobot itu semua juga tahu bobot. Tapi apa sih kalau kita telaah lebih dalam bisa pakai apa saya ini Pak gitu. Untuk strategi apa saya bisa rencanakan ini? Ini grafik ini apa artinya gitu. Ya. Nah, itu ya. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Oke ya. Kalau tidak ada? Kalau enggak biar saya akhiri deh. Ya. Jadi nanti saya tunggu jam 12 malam ya. Habis ini saya ketik alamat email saya. Alamat email kampus ya. Ya. Ada lagi silakan sambil saya ngetik. Izin bertanya, Pak. Untuk Ya. harinya itu diisi, Pak? Apa dilengkapi? Enggak, saya butuh diagram saja, Dek. Namanya saja. Ya, Enggak. sesuai yang saya minta. Kamu nggak usah ngasih berlebihan, jangan juga kasih kurang ya. Ya, kalau sudah tugas, kalau kamu mau isi hari ya bagus sih, tapi saya juga tidak akan memberikan apresiasi terlalu banyak gitu loh. Saya hanya fokus pada apa yang saya tanyakan, apa yang saya minta ya. To the point saja. Jangan terlalu banyak babi bunya ya. Saya butuh diagram itu aja, kasih saya diagram itu aja, isi nama kelompok sudah. Ya, ya, sebagus apapun kopmu saya nggak peduli ya. Ya, benar ya. Buat saya itu yang penting kop itu tahu saya namanya siapa. Jangan karena sering sekali mahasiswa menghabiskan waktu terlalu lama menghias kopnya biar menarik gitu. Saya nggak menilai itu ya. Ya, saya nilai diagramnya, flow-nya. Ya, itu isinya yang sebenarnya ya. Jadi cover itu tidak bisa menggantikan isi. Ya, mau kamu buat sang fotomu kan banyak tuh covernya bagus-bagus sih, bagus kalau kamu punya waktu ya. Tapi kalau isinya jelek, tetap aja jelek nilainya gitu. Itu maksud saya. Ya, jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak memberikan kamu nilai. Ya, pikirkan bagaimana flow-nya. Pikirkan yang mana duluan, yang mana bisa overlapping. Itu gunakan waktumu untuk berpikir itu. Jangan berpikir warna fontnya apa, jenis hurufnya apa gitu. Saya nggak membutuhkan itu. Ya, ya, saya butuhnya flow-nya. Jangan juga buat yang aneh-aneh kayak tadi, yang kedua tadi. Ya, nah isi ini itu diagram gini. Saya nggak tahu itu apa, diagram apa bentuknya. Saya nggak minta itu. Ya, nah, jadi saya tunggu hari ini sampai jam 12 malam. Karena sudah mundur nih terus. Ya, minggu lalu sudah ada yang bikin. Ya, mungkin ada miskomunikasi, saya nggak tahu. Ya sudah, saya lupakan saja. Saya atur schedule-nya lagi. Biar minggu depan kita bisa mulai ke kontrak atau hal yang lain atau mau ngasih diskusi time schedule juga boleh. Habis itu kontrak, habis itu kita ngobrolin manajemen risiko sedikit. Ya, udah segitu aja ya. Ada lagi? Jadi dari time schedule masih oke, masih bisa kita kejar, nggak ada masalah. Oke, dari time schedule silakan ya dicoba. Ya, setelah ini kan lanjut tugasnya pasti lanjut. Seperti saya sampaikan WBS dulu,
WBS-mu ada jelek, perbaiki, ya. Habis itu lanjut ke RAB-mu masih jelek, perbaiki, ya. Di tengah-tengahnya ada diagram sedikit. Setelah itu langsung buat saja coba ke time schedule kalau sudah punya waktu. Ya, habis kalau hari ini masih memperbaiki, ya sudah schedulekan saja buatnya besok atau lusa. Mulai coba-coba time schedule. Coba-coba, Mas. Harapan saya kan masing-masing pribadi aja sudah punya 5-7 item kan, hitung aja durasinya, habis itu dikumpulkan jadikan satu. Jadi kita tahu, oh ini hitungnya durasi, habis itu tinggal masukkan. Waktunya hanya hitung durasi aja. Bikin kotak-kotak itu nggak ada apanya. Ya, kamu hanya hitung durasi, oh koefisiennya ini, durasinya ini, oh volume saya begini, bagi sekian hari itu kan saya begini, sudah. Ya, habis itu naruh kotak akan aman kalau kamu sudah punya diagram jaringannya gitu loh. Kalau jaringannya nggak punya bagus, ya pasti kotak-kotaknya jelek gitu loh. Ya, kenapa saya perlu jaringan ini? Untuk memberikan kamu map. Kamu bisa membayangkan, oh ini duluan, ini dulu, habis ini saya bisa ini, habis ini. Itu aja, biar kamu semakin terbiasa dengan proyek. Ya, kalau nggak begitu susah. Kalau saya kasih kotak-kotak ini susah kamu membayangkan. Makanya saya buatkan diagramnya yang sederhana. Oke ya, ada lagi? Sebelum saya akhiri, itu email sudah saya kasih ya. Nanti kalau ada emailnya yang masuk lewat jam 12, jadi kalau bisa, kalau kita bicara manajemen risiko, usahakan jam 11 malam lah paling terakhir. Kalau kamu uploadnya jam 12, kurang 5 menit, bisa jadi nyampenya sama saya lewat. Bisa 0 nanti nilaimu. Kayak A3 ya. A3 sudah 0 nilainya ya. Ya, oke. Sudah, jadi mau ngumpul, mau enggak, 0 nilainya. Ya. Oke, ada lagi? Jadi tolong diperhatikan itu ya. Kita biar adil buat semua. Oke, kalau enggak, selamat siang. Yang Pak.